Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Amin Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Dengan iman katakan kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Engkau pertolongan kami Tuhan. Kau pertolongan dan pengharapan, Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Haleluya. Haleluya. Kau sumber Terima pertolongan kasih ya kami. Tuhan. Terima kasih Yesusku, Engkau pertolongan kami. Engkau sumber pengharapan kami Tuhan. Oh, pengharapan Ketika tidak ada harapan, kami tetap berharap kepadamu. Karena Engkau adalah sumber pengharapan kami. Engkau sumber pertolongan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami percaya bahwa sesuatu Tuhan siapkan bagi kami. Engkau yang mengenal setiap kami, isi hati kami, setiap pergumulan kami. Amin. Engkau tahu Tuhan. Ya Tuhan.
Dan kami datang kepadamu sebagai satu-satunya penolong kami, Tuhan. Ya Tuhan. Engkau adalah penolong kami yang ajaib. Engkau tidak pernah berubah. Pertolonganmu tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih. Hanya firman-Mu sumber kekuatan kami, Amin. Tuhan. Oleh sebab itu saat ini kami siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang melayakan hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Dan setiap kami yang mendengar, berikan kami hati seorang murid untuk menangkap apa yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa Roh Kudus, Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan Engkau berdaulat, Engkau berkuasa. Kerjakan sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap dengar firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Akan melihat bersama-sama 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayatnya yang pertama hingga ayat yang kedua. Saya undang saudara untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan melihat firman Tuhan ini. 2, 3. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab, abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Amin, silakan duduk. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah tahu kisah tentang pasal ini, ya, bagaimana terjadi pengepungan terhadap Samaria oleh Aram. Ya, jadi Aram mengepung Samaria saat itu dan terjadi kelaparan luar biasa. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ayat pertama dikatakan oleh Elisa bahwa dengarlah firman Tuhan. Ya, beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Saya mau berikan tema firman Tuhan saat ini adalah kuasa respon hati. Jadi kuasa respon hati ini itu sangat penting dalam kehidupan kita. Respon hati ini sangat penting dalam kehidupan saya dan saudara. Ternyata respon hati ini yang menentukan apa yang akan kita ambil, langkah-langkah apa yang akan kita ambil. Bahkan respon hati kita ini juga sangat mempengaruhi apa yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Contoh. Misalnya ya kalau kita bekerja, ya kita bekerja ketika kita diperintahkan bos, ya pimpinan kita. Dan respon hati kita ini sudah enggak enak. Ya, kok perintah-perintah, misalnya ya perintah-perintah kayak gini. Respon hati kita menanggapi seperti itu. Kita mengerjakan segala sesuatu itu sudah mulai dengan bersungut-sungut. Ya. Dan itu mempengaruhi hati kita. Capek banget menjalankannya. Karena kita menyikapi apa yang diperintahkan oleh pimpinan kita itu dengan respon hati yang bersungut-sungut. Ya, kita menempatkan bahwa perintahnya dia ini sungguh tidak masuk akal, melelahkan kita. Mungkin seperti itu. Ya, nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tapi kita lihat pada saat ini tentang 2 sosok di sini, yaitu Elisa dan ajudan raja. Ya, Elisa dan ajudan raja, mereka memiliki respon hati yang berbeda. Ketika Elisa
mengetahui bahwa raja datang dengan tujuan membunuh dia. Ya saudaraku, kalau saudara bisa baca di pasal 6 bagian terakhir sebelum pasal 7. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di sini Elisa langsung berkata, beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesuka tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan selanjutnya. Sebenarnya Elisa sedang menghadapi masalah yang boleh dikatakan dia kepepet banget saudara. Karena apa? Sebelum raja datang, raja sebenarnya sudah menyuruh orang untuk menyampaikan. Saudara bisa baca itu, ya saudara bisa baca pada ayatnya yang ke-31, coba saudara lihat ayat 31 pasal 6. Lalu berkatalah raja, beginilah kiranya Allah menghukum aku bahkan lebih daripada itu jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini. Adapun Elisa duduk-duduk di rumahnya dan para tua-tua duduk bersama-sama dia, raja menyuruh seorang berjalan mendahuluinya, tetapi sebelum suruhan itu sampai kepada Elisa, Elisa sudah berkata kepada para tua-tua itu, tahukah kamu bahwa si pembunuh itu menyuruh orang untuk memenggal kepalaku. Awas-awaslah apabila suruhan itu datang. Segeralah tutup pintu dan tahanlah dia supaya orang itu jangan masuk. Bukankah sudah kedengaran bunyi langkah tuannya di belakangnya? Jadi ketika orang-orang suruhan raja ini belum nyampe, ternyata raja ini nyusul mereka. Saking muangkelnya dia sama Elisa, dia sendiri juga kepengen ketemu Elisa. Jadi sebelum mereka nyampe, ajudan atau para pesuruh raja ini nyampe, Elisa udah tahu. Wah, ini rajanya nih datang nih. Ya, sehingga Elisa berkata, bukankah sudah kedengaran bunyi langkah tuannya di belakangnya? Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Elisa sedang diperhadapkan dengan masalah. Bukan berarti ketika Samaria mengalami kelaparan, Elisa tidak merasakannya. Elisa juga merasakan karena dia juga ada di situ. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Elisa ketika diperhadapkan dengan masalah, di satu sisi dia juga mengalami situasi kelaparan yang terjadi saat itu karena pengepungan Aram atas Samaria. Dia juga terancam nyawanya, mau dibunuh, dipenggal kepalanya. Jadi Elisa ini sebenarnya sangat mepet dengan masalah. Karena udah datang nih mau bunuh dia. Tapi ketika dalam masalah yang dia hadapi, malah dia perkatakan bahwa dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini terjadi hal yang dahsyat. Bahwa ada satu jaminan Allah menjawab kebutuhan Samaria saat itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Padahal tidak ada tanda-tanda bahwa Aram akan dikalahkan. Tidak ada tanda-tanda. Dalam Alkitab tidak menjelaskan ketika Elisa berkata seperti itu, sebenarnya sebelumnya Aram ini sudah mengalami kekalahan atau sudah ada tanda-tanda bahwa Aram mau mengundurkan diri. Tidak. Dan ini Samaria masih dikepung oleh Aram. Tetapi dalam pengepungan itu, keadaan itu terjadi, Elisa malah bernubuat bahwa besok sama waktunya seperti hari yang sekarang ini,
akan terjadi hal yang luar biasa. Bahwa kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Kalau saudara lihat sebelumnya pada ayatnya yang ke-25 dari pasal 6. Pasal 6 ayat 25 saya akan bacakan buat saudara. Ayat 24 mulai. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya. Lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya. Sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak. Dan 1/4 kap tai merpati berharga 5 sikal perak. Bayangkan saudaraku. 1/4 kap. Ya, bukan 1 kap tapi 1/4 kap tai merpati berharga 5 sikal perak. Saudara bisa membayangkan bagaimana keadaan kelaparan saat itu. Luar biasa, sampai-sampai makan anak dan lain sebagainya itu terjadi saat itu. Oleh sebab itu di dalam keadaan yang kalut, dalam keadaan yang semeraut, dalam keadaan yang tidak ada harapan, dalam keadaan yang sepertinya tertekan. Bahkan saat itu terancam bahaya, Elisanya malah bernubuat. Memperkatakan sesuatu tentang Samaria. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau dia katakan besok, sebenarnya ini adalah waktu yang diberikan. Ya, ada waktu, tenggang waktu yang diberikan. Dan kalau itu tidak terjadi, maka Elisa dibunuh. Kadangkala kita sebagai anak-anak Tuhan pun ketika kita diperhadapkan dengan keadaan seperti ini, dikelilingi dengan situasi yang tidak menentu, Allah mau dalam perkataan kita selalu memperkatakan sesuatu yang membangkitkan iman kita. Bahkan membangkitkan orang lain. Bukan kita mentransferkan kekhawatiran, mentransferkan kekecewaan. Bukan. Tetapi Allah mau ketika kita diperhadapkan dengan keadaan situasi seperti Elisa ada di tengah-tengah Samaria saat itu, Allah mau, ayo memperkatakan. Dalam Amsal 18 kita lihat. Amsal 18 ayatnya yang ke-21. Ya, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi dalam keadaan sulit, dalam keadaan kepepet ini udah gak ada jalan keluar lagi. Tapi perkatakanlah saudaraku. Perkatakan. Ada jalan keluar. Ada pertolongan Tuhan yang ajaib buat kita. Ada kemuliaan Allah. Sebenarnya ketika kita diperhadapkan dengan masalah, itu adalah suatu momentum yang mau Allah lakukan dalam kehidupan saya dan saudara, mengerjakan mujizat yang ajaib dalam kehidupan kita. Dalam segala situasi, saudara kalau baca dalam firman Tuhan, Allah selalu melakukan segala sesuatu keajaiban-keajaiban, pertolongannya itu ketika umatnya berada dalam himpitan. Allah buka jalan, Allah memberkati. Jadi ketika kita diperhadapkan dengan himpitan masalah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, percaya bahwa itu adalah kesempatan Allah melakukan hal ajaib dalam kehidupan kita. Amin. Mari, ketika kita menghadapi keadaan seperti itu, jangan mulai kita memperkatakan hal-hal yang merugikan diri kita sendiri. Merugikan iman kita, malah membuat iman kita mundur. Tapi tetap pegang bahwa apa yang Allah janjikan, penyertaan Allah itu dahsyat bagi kita. Maka itu akan terjadi. Amin saudara. Jangan takut dikatakan dalam Yesaya. Ya, aku memegang tanganmu. Aku menuntun engkau. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari saya mengajak saudaraku
di tengah-tengah situasi yang tidak menentu. Tetap perkatakan hal-hal yang positif, hal-hal yang membangkitkan iman kita, hal-hal yang kita transferkan ke orang lain, hal-hal yang membangkitkan iman mereka juga. Sehingga saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah bekerja dengan dahsyat dalam kehidupan kita. Miliki tindakan dalam setiap perkataan kita. Ucapkan kata-kata iman. Kata-kata iman kita kepada Tuhan. Karena dalam keadaan masalah, dalam keadaan kepepet, yang mepet dengan masalah, sebenarnya Allah akan mengerjakan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita lihat kembali dalam Raja-Raja tadi. Sudah lihat pada ayat yang kedua. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah. Katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Saudara tadi, saudara ingat bahwa Elisa ini berkata kepada siapa? Berkata kepada raja. Ya, Elisa sedang menyampaikan ayat 1 tadi, itu ketika dia sedang berhadapan dengan raja. Dan Elisa menyampaikannya itu kepada raja, bukan kepada ajudan. Dan saudara lihat, yang nyambar perkataannya si Elisa ini malah ajudannya. Ya, ajudannya. Ternyata, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, raja dalam kekalutannya, dia menghadapi masalah ketika dia mendengar laporan dari rakyatnya tentang memakan anak mereka dan lain sebagainya. Dia tambah panik. Tidak tertulis memang. Tetapi dari ungkapan dari perwira ini membuktikan bahwa dia sebagai ajudan raja. Pasti dia juga selalu bersama-sama ada hal-hal yang disampaikan kepada raja. Dan hal-hal apa yang disampaikan kepada raja? Hal-hal yang negatif selalu. Hal-hal yang melemahkan selalu. Dengan siapa kita bergaul, itu penting sekali membangkitkan iman kita. Milikilah komunitas yang benar. Milikilah komunitas yang membangun iman kita. Tapi kalau kita selalu bergaul dengan orang-orang yang selalu melemahkan kita, orang-orang yang selalu mengeluarkan kata-kata yang negatif, situasi sudah sulit, ditambah lagi dengan kata-kata sulit yang kita dengar, maka kita membuat satu jaringan kesulitan yang mengikat kita sendiri. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Elisa berkata kepada raja, seperti yang kita sudah baca pada ayat 1 tadi, yang nyaut langsung kepada Elisa itu bukan raja, tetapi perwira. Ayat 2 dikatakan, tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah. Katanya, saudara perhatikan baik-baik. Ternyata dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita kebanyakan atau waktu kita banyak dengan mereka, itu sangat mempengaruhi kekristenan iman kita juga. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mau belajar firman Tuhan pada saat ini. Kita berkata bahwa sesungguhnya Allah itu Allah yang hidup ada di tengah-tengah kita, dan dia selalu memberikan kehidupan dalam segala aspek kehidupan kita. Kehidupan dalam bisnismu, kehidupan dalam usaha pekerjaanmu, kehidupan dalam keluargamu, kehidupan dalam pendidikan, kehidupan dalam masa depan, kehidupan dalam pelayanan, segala sesuatu. Allah kita, Allah yang memberikan hidup dalam hidup kita. Amin. Oleh sebab itu, saudara, ketika perwira ini berkata, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi?
Saudara, kata-kata ini pernah loh diucapkan oleh salah satu tokoh Alkitab yang luar biasa di Perjanjian Lama juga. Kalau saudara ingat. Ya, ketika Tuhan mau memberikan mereka makan daging, masakan. Walaupun ikan-ikan semuanya, ya, walaupun semua makhluk-makhluk hidup mau ditangkap, apapun itu semua yang mau dikasih makan kepada Israel ini, mana mungkin cukup. Dan Tuhan berkata, masakan kuasaku kurang untuk melakukan itu. Kepada Musa waktu itu Allah berkata, saudara, masakan Allah kurang kuasanya untuk menyembuhkan kita. Amin. Masakan kuasa Allah itu kurang untuk memulihkan pekerjaan kita. Masakan kuasa Allah itu kurang untuk memulihkan keluarga kita. Masa sih kuasa Allah itu kurang? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dan ini kembali kita temukan di dalam 2 Raja-Raja 7 ayat yang kedua. Yang dikatakan oleh perwira atau ajudan raja ini. Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi. Maka Elisa menjawab abdi Allah itu, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Amsal 18 ayat 21 itu terjadi kepada perwira ini. Siapa yang suka menggemahkannya akan memakan buahnya. Saya mau mengajak saudaraku melewati hari-hari ini. Jangan kita selalu menggemakan, mengutuki diri sendiri bahwa saya ini susah, saya ini sulit. Milikilah pengharapan di hadapan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan dengan satu pengharapan bahwa kita punya Allah yang dahsyat. Kita punya Allah dengan segala macam cara sanggup menolong kita. Saudara, miliki respon hati yang benar di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Karena hati ini loh. Walaupun kita masih mau mengerjakan sesuatu, tapi hati ini sudah mangkel, bisa langsung berhenti. Padahal selangkah lagi, mungkin itu goalnya. Tapi kita udah langsung berhenti. Sudah mulai kecewa, udah gak mau berbuat apa-apa lagi. Karena apa? Hati kita ini sudah terkamirkan dengan keadaan. Siapa sih yang berkata bahwa dia tidak punya masalah hari-hari ini? Gak ada. Kami hamba-hamba Tuhan pun punya masalah. Tapi satu hal, kita punya Dia yang empunya segala kunci permasalahan itu, amin. Dia sanggup menjawab semua soal-soal yang kita hadapi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau raja tadi berkata bahwa semua yang terjadi ini dari Tuhan dan aku tidak mau berharap lagi kepada Dia. Saudara, ini terbukti bahwa sebenarnya dalam hari-hari yang dia lewati, dia selalu diberikan masukan-masukan negatif. Ini karena si nabi itu berdoa kepada Tuhannya. Itu yang selalu dia ambil karena raja itu kan selalu ada penasehat-penasehatnya. Raja itu dalam mengambil segala keputusan-keputusan, apapun dia selalu dikelilingi oleh para penasehat-penasehat. Yang memberikan masukan-masukan. Dan saya dan saudara, apa yang sering kita dengar, masukan-masukan apa yang sering kita dengar dalam kehidupan kita. Percaya bahwa apapun yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara itu yang terbaik. Ya, Tuhan tidak pernah salah. Mungkin bagi manusia bisa berkata bahwa itu salah. Kamu salah mengambil keputusan dan lain sebagainya. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah salah. Dan saudara, lihat akhirnya
apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa itu terjadi terhadap perwira itu. Bahwa sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Pada ayat ke-19 dari pasal 7, saudara lihat. Mulai ayat 18 kita baca. Dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja. Perhatikan, yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja. Bukan kepada perwira itu ya. Tapi kepada raja. 2 sukat jelai akan berharga sesikal dan sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Besok kira-kira waktu ini di pintu gerbang Samaria. Pada waktu itu si perwira menjawab abdi Allah, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit. Masakan hal itu mungkin terjadi. Pengulangan ayat ya kita lihat. Berarti ini sangat-sangat membawa kita untuk kita fokus, kita perhatian dengan ayat ini saudara. Pengulangan ayat. Ayat 2 diulangi lagi di ayat 18-19. Pada waktu itu si perwira menjawab abdi Allah, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi. Tetapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Demikianlah terjadi kepada orang itu. Rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah ia. Saudara, itu perkataan dari perwira itu, ajudan raja, itu sendiri yang dia nikmati, tertimpa dalam kehidupannya. Kita tolak setiap perkataan kutuk, amin. Kita tolak setiap perkataan-perkataan yang melemahkan kita, kita tolak. Kita jangan mengkonsumsi kata-kata yang negatif, yang selalu melemahkan iman kita. Kita tolak itu, kita ambil kata-kata Tuhan. Karena hidup dan mati kita bukan ditentukan oleh keadaan. Hidup dan mati kita bukan ditentukan oleh situasi yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, bukan. Tetapi dengan kata firman Tuhan. Amin saudara. Tuhan, ya Tuhan yang akan memberikan kemenangan bagi saya dan saudara. Ya, Tuhan yang akan membangkitkan kita. Tergantung respon hati kita. Jangan mau dikotori hati kita dengan hal-hal yang melemahkan kita. Amin saudara, jangan mau. Dalam Amsal 23, coba kita lihat. Amsal 23 ayat 7. Amsal 23 ayat 7. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Apa yang kita perhitungkan tentang diri kita? Ya, apa yang kita perhitungkan tentang diri kita? Apakah aku ini adalah seorang kepala rumah tangga yang pas-pasan? Kalau kita berpikir seperti itu, kita terkurung dengan pikiran kita. Ya. Apakah kita berkata bahwa saya ini adalah seorang ibu rumah tangga yang segala sesuatu terbatas? Kalau kita punya pikiran seperti itu, maka kita sedang membuat kotak, bingkai. Ya, kita sedang membingkai hidup kita sebatas itu aja. Padahal di dalam kita ada potensi-potensi Allah yang luar biasa, yang Allah siap berkati dan terjadi pelipat gandaan dalam hidupmu. Mari respon hati kita terhadap segala situasi. Karena itu menentukan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, ketidakpercayaan ya terjadi dalam kehidupan perwira tadi. Keraguan-raguannya dia, ketidakpercayaan apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa, dan itu terjadi dalam kehidupan dia. Ketidakpercayaan selalu melahirkan alasan. Ya, kalau kita menghadapi satu masalah, kita selalu mengutarakan alasan ini, tapi ini begini. Itu sebenarnya engkau tidak percaya. Ya, engkau tidak percaya. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari miliki respon hati
yang benar. Karena respon hati kita akan membawa kita kepada hasil akhir dalam hidup kita. Saya percaya dalam menjalani hidup ini saudara punya pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan. Berjalan terus bersama dengan Dia. Dengan kuasa firman Tuhan. Miliki respon hati yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Kami percayakan kuasa-Mu Tuhan. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Kau tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakan. Engkau Allah yang selalu ada bagi kami Kau Tuhan. menuntun Terima kasih. langkahku. Haleluya. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Sama-sama kita berdiri. Ku tak akan pernah menyerah Amin Tuhan. sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kami Kau percaya kuasa-Mu tetap ada bagi kami Tuhan. percaya mujizat kan nyata. Takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Oh, haleluya. Kami percaya Percaya pada kuasa. kuasa-Mu. Kami percaya kuasa ajaib Tuhan terjadi. Kami percaya firman-Mu ya dan amin Tuhan. Kami tetap percaya kepada Engkau ya Tuhan. Kami ingin melihat kuasa-Mu terjadi di dalam hidup kami.
menyerah sampai kulihat kau bekerja. Ku percaya mujizat akan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai kulihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Kami percaya. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Karyamu Tuhan terus terjadi di dalam hidup kami. Amin. Kami percaya dan tetap percaya kepada Engkau Tuhan. Amin. Terima kasih buat keajaiban Tuhan. Ya Tuhan. Terima kasih buat mujizat Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat penyertaan Tuhan Amin. yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Amin. Biarlah kami tidak menjadi kecewa, Ya. tapi kami pandang kepada Tuhan Amin. yang memberikan kehidupan, Amin. yang memberikan sukacita, Amin. yang memberikan damai sejahtera. Amin. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau terus mau pakai hamba-Mu. Amin. Setiap umat-umat Tuhan, setiap jemaat-jemaat Tuhan, Tuhan mau memberkati Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengalami atau menemui jalan buntu untuk setiap masalah, Tuhan sudah menyelesaikannya. Ya. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan memberkati setiap umat Tuhan yang sudah hadir saat ini. Memberkati yang sudah melayani pekerjaan Tuhan. Memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi. Memberkati Tuhan setiap umat-umat Tuhan yang sudah memperhatikan kami hamba-hamba-Mu dalam segala hal. Balas berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih sekali lagi kami berdoa untuk semuanya. Bangsa dan negara kami, Amin. kami serahkan ke dalam tangan Tuhan bangsa ini. Engkau yang mendirikan bangsa ini, maka Engkau juga akan melindungi bangsa ini. Amin. Engkau akan memproteksi bangsa ini Amin. dari segala hal ya Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Sebentar umat-Mu akan pulang Tuhan. Mari Kau sertai di perjalanan, Kau tibakan dengan selamat ya Tuhan. Saudaraku, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Amin. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Biarlah engkau pulang dengan membawa sukacita Allah yang melimpah Amin. hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita yang percaya katakan Amin. amin. Tuhan